Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Bapak mendoakan semoga selalu semangat dan selalu berusaha untuk maksimal di dalam belajar. Terlebih hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PABP kita. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yakni perilaku terpuji. Dalam hal ini kita akan mempelajari tentang sikap jujur. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, mari bersama-sama kita awali pembelajaran kita hari ini dengan melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda yang soleh dan soleha, simak pembelajaran kita hari ini, boleh sambil dilihat buku PABP-nya. Baik, Ananda, Bapak ingin menyampaikan pengertian sikap jujur. Adapun jujur adalah bagaimana kita sebagai seorang manusia bisa berkata yang sebenarnya, atau apa yang kita ucapkan itu tidak berbohong. Nah, Ananda semua, tentu dari kata jujur ini kita bisa mengambil ilmu bahwa sebagai seorang anak yang soleh dan soleha, bagaimana kita hendaknya senantiasa berkata yang jujur ataupun berkata dengan yang sebenarnya. Ananda semua, hal ini ya sebagaimana Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang di dalam kesehariannya selalu bersikap jujur, sehingga beliau dijuluki dengan Al-Amin. Adapun artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, kita sebagai umatnya patut mencontoh ataupun meniru dari sikap yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, dalam Quran surah An-Nisa ayat 135, Bapak bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Baik, Ananda, dalam Quran surah An-Nisa ayat 135 Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwah kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, ini juga selaras dengan kisah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah, Nabi kita, Ananda semua, sebagai seorang pedagang, beliau ketika umur 12 tahun, Ananda sudah berjualan kurma
Nah, ketika beliau berjualan, beliau sangat jujur. Saat ada kurma yang busuk, Ananda semua, kurma yang akan dijualnya, maka ia menyampaikan kepada si pembeli atau orang-orang yang akan membeli. Begitu juga Ananda semua, ketika baginda Rasulullah selesai berjualan, ketika ingin melaporkan dengan majikannya, maka dia melaporkan dengan kejujuran, dengan tidak ada kebohongan. Nah, ini patut kita tiru ya. Tidak hanya di dalam hal berdagang, kita sebagai siswa juga patut untuk berperilaku jujur. Nah, Anda semua, tidak hanya kisah yang baru Bapak sampaikan, bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW, Anda semua, juga tidak pernah mengurangi timbangan ataupun takaran dari apa yang beliau jual. Kemudian beliau juga tidak memberikan janji-janji yang berlebihan atau sumpah palsu ya. Itu luar biasanya Nabi kita. Kemudian yang ketiga, Anda semua transaksi jual beli yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu atas dasar sukarela ataupun suka sama suka. Jadi tidak ada unsur paksaan ya Anda semua. Dan yang terpenting adalah ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW berjualan, maka Nabi di dalam interaksinya dengan si pembeli itu ada ijab qabul Anda semua. Jadi adanya kesepakatan satu sama lainnya ya, kerelaan dan keikhlasan satu sama lainnya. Nah, dan yang terpenting Anda semua, kita sebagai pelajar pada saat ini apa yang bisa kita aplikasikan ya di dalam keseharian kita. Yang pertama, ketika momentum ujian ya Anda semua, maka sebagai seorang siswa hendaknya kita jujur saat menjawab soal ya, saat memberikan jawaban kita hendaknya menjawabnya dengan jujur. Kemudian yang kedua, bila kita menemukan barang nih Anda semua ya, misal kita menemukan barang orang lain, kalau di sekolah mungkin menemukan barang teman kita di kelas ya, maka kita umumkan supaya si pemiliknya itu bisa menemukan barangnya. Nah, yang ketiga Anda semua, contoh yang bisa kita lakukan adalah tidak mencuri barang teman, baik ketika di sekolah maupun ketika berada di sekitar rumah. Dan yang keempat Anda semua, jika kita ditanya oleh orang tua kita, ayah, bunda, mama, papa, ya, ami, umi, dan abi, ataupun oleh kakak kita, terlebih ketika kita ditanya oleh bapak bunda kita, guru kita, maka hendaknya kita menjawab dengan jujur, ya, dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya. Oke, Anda semua yang soleh dan soleha, insya Allah ini yang dapat Bapak sampaikan ya pada materi sikap jujur pada hari ini. Semoga kita bisa mencontoh keteladanan dari baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini Bapak ingin memberikan tugas kepada Ananda semua. Yang pertama, silakan Ananda tulis di buku PABP-nya contoh sikap jujur yang pernah Ananda lakukan di rumah kepada ayah, bunda ya ataupun keluarganya. Kemudian yang kedua, tuliskan juga contoh sikap jujur yang pernah Ananda lakukan di sekolah ya. Baik Ananda yang soleh dan soleha, semoga Allah mudahkan bagi kita di dalam belajar hari ini ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.